hari ke Empat. bagaimana sih kalian sudah lebih ikhlas kah? Proses sih ya Kak ya, soalnya di mana-mana kalau yang baru ditinggal keluarga, apalagi meninggal secara tiba-tiba tuh nggak ada yang benar-benar siap gitu. Tapi insya Allah dengan dukungan keluarga ya, kita ngumpul saling menguatkan gitu sama teman-teman terdekat. Insya Allah kita kalau lagi ngumpul-ngumpul gini nih kayak sedih tapi senang juga gitu ya, kayak apa ya, karena kan kita nggak selalu bisa punya waktu untuk kumpul seperti ini meskipun dalam suasana duka, tapi kayak berusaha untuk saling menghibur dan menguatkan gitu sih. Ini ya sepupu-sepupu pada nemenin ya. Sepupu-sepupu. Boleh kenalin dong Kak? Kenalin lagi, boleh. Dari situ. Nah, coba kenal. Saya Leri, saya anaknya Soraya. Oh, anak Yang kita. pertama ini dua udah tau lah ya. Ini adik Saya saya. Domiro, anaknya Soraya yang ketiga. Saya Charlotte, anaknya Shanas yang kedua. Gimana setelah ditemenin sama saudara-saudara mungkin lebih Senang banget ya, Masya Allah ya. Iya, apalagi tadi Mas Ei bawa anaknya ya. Iya. Jadi ini Healing banget ya. healing banget. Jadi hari ini tuh Mas Ei tuh bawa Dan anaknya Danish. Jadi sebenarnya Ibu Marisa tuh udah punya cucu gitu. Cuman belum sempat ketemu aja anaknya dari kan anaknya Mas Ei kan cucunya Iya Mama dong. Aya, cucunya Ibu juga ya gitu. Jadi Ibu tenang aja Bu, Ibu udah punya cucu secara nggak langsung gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kehadirannya Danish, anaknya Mas Ei itu membawa kebahagiaannya di hati kita semua gitu. tapi Mama Marisa memang menantikan cucu banget ya. Kayak semua orang tua menantikan cucu ya. Tapi tenang aja, ibu saya udah ada. Dari Loncat ya. loncat ya. Panggilnya apa? Nama anak lu. Nama anak saya. Oh, namanya Danish. Ada sebutan buat Panggilan kayak saya. apa kayak nenek gitu. Oma ya. Oma. Oma. Umur berapa Mas anak? 5 jalan 6. Oh sudah besar. Oh 5 bulan. 5 bulan. Oh 5 bulan. Mungkin Jadi masih baru banget lah. Masih baru banget. Mungkin makanya nggak pernah ketemu tuh karena kondisi masih gini juga kan. Anak di bawah 6 bulan kan rentak. Jadi agak sulit untuk ketemu lah. Tapi kedekatan almarhumah dengan anak kamu gimana? Paling by WA kali ya. By WA. Itu kita pasti punya di keluarga ada grup WhatsApp lah. Iya. Ya meskipun nggak kelihatan kan, tapi ya kita komunikasi lah. Berarti belum sempat ketemu ya almarhum? Ketemu belum karena kan itu tadi. Rumahnya jauh, dia di Cipinang. Rumah saya jauh juga soalnya di Cipinang. Jadi sebelum 6 bulan kan memang baik agak mudah terpapar lah kondisi cuaca juga masih begini gitu kan nggak bagus lah. Jadi ya kita cuma by WhatsApp aja, video ya selayaknya keluarga normal lah. Dan kesibukan masing-masing juga. Betul. Valeri juga sibuk banget, ibu saya sibuk banget. Kita masing-masing sibuk, jadi emang kebetulan belum nemu waktunya yang pas ya. Iya, benar. Makanya pas ketemu tuh senang banget gitu. Ini Bu cucunya nih gitu dari Mas E. Makasih ya. Makasih ya. Paling nggak harapan ma gue lu wujudin. Iyalah. Iya, benar. Kamila, Kak Ciki mungkin Iya. sekarang kondisi ayah gimana sih? Katanya sakit ya? Drop. Sempet sakit. Tapi itu yang diinfus Ya, itu hoax itu. Itu hoax ya. Ada dikasih tuh kayak gimana. Rambut ayahnya masih pendek itu. Iya. Itu kan bahaya. Dulu bang. Dulu banget deh. Dulu Oh banget. berarti bukan nggak sampai diinfus ya? Bukan. Enggak. Tapi sekarang lemes, masih lemes. Iya mas, aduh mas. Kalau lemes kita semua sih. Istri meninggal masa nggak lemes? Kita Mas? juga sebenarnya lemes ini, tapi karena nggak enak sama teman-teman aja yuk kita ngomong yuk gitu. Karena kita pikirin teman-teman juga gitu. Tapi tanggapannya gimana? Ini sedang berduka malah ada berita hoax gitu, apa berita ayah diinfus gitu. Sempet kesel juga nggak sih Kak ngeliat Ya udah nasib lah gimana. Ya paling kalau ditanya, Bel emang benar ya diinfus ya, berita dari mana tuh? Bukan. Masih ya kalau sedih iya, lemes ya pastilah kita semua ngalamin. Itu kan reaksi psikologis ya, tapi alhamdulillah ya nggak sampai diinfus sih. Kita masih bisa jalan, makan gitu-gitu. Yang penting doanya aja sih. Iya, doanya aja. Kalau grieving pastilah semua orang tuh mengalami proses penerimaannya tuh beda-beda ya gitu. Kita masih dalam proses berduka aja. Ini hari keempat masih ada banyak tamu yang hadir. Iya, Iya. Masya Allah. Gimana? Masya Allah. Ternyata teman ibu banyak banget. Banyak yang kita baru tahu juga ya. Iya, betul. Tadi ada anaknya Pak Maruf. Iya, Bu Aziza. Bu Aziza. Pernah jalan bareng ibu urusan halal ekosistem gitu. Benar. Banyak banget, ada aja gitu.
Dan kita kalau tamu ya bagusnya sih emang kalau ada yang mau bertandang gitu ya buat belasungkawa, emang bagusnya WA dulu sih atau janjian. Tapi kadang ya suka banyak yang udah datang aja gitu, sorry ya saya bisanya hari ini, oh iya nggak apa-apa ya, kita nggak mau harus tetap menyambut karena tahu niatnya tuh untuk mendoakan almarhumah ibu saya gitu. Ya udahlah sambil di jalan aja, mungkin emang prosesnya gini. Kadang capek sih soalnya kadang kita bukan nggak mau menerima tamu, mau, cuman kadang dari kita sendiri juga ruang berdukanya tuh jadi nggak ada gitu. Malah kemarin ada cerita lucu ya, ada bukan fans ibu, jadi orang yang dulu pernah kerja bareng sama ibu gitu, pingsan depan saya gitu. Saya lagi makan pastel, pas dia pingsan saya ditarik ikut jatuh juga, isi pastelnya buyar ke muka dia semua gitu. Terus digotong masuk ke dalam, digosok-gosokin pakai minyak kayu putih. Sabar dong, aduh jangan kayak gini, astagfirullah. Terus malah saya sabar ya gitu. Iya benar, kita juga sedih. Kita juga harusnya lebih sedih, malah ternyata ada orang lain yang lebih sedih daripada kita gitu. Jadi aku sering menemukan, oh ternyata sebanyak itu ya orang lain yang kerasa seperti ibu tuh keluarganya, padahal sebenarnya Masya Allah. bukan gitu. Berarti segitunya dia dicintainya, bahkan mereka lebih ngerasa kehilangan, malah jadi kesedihan dia ya gitu. Padahal kita juga lagi sedih sebenarnya, malah aku yang kayak sabar, istighfar, doain aja gitu. Terus harusnya kan gue yang diginiin, kenapa gue yang diginiin orang. Tapi ya itu berarti ibu tuh dicintai banyak orang. Iya, benar, itu positif. Kita berusaha untuk mikir positifnya, berarti segitu banyaknya yang sayang sama ibu udah berasa kehilangan gitu. Ya doain aja ya kan, kalau udah kayak gitu kita mau gimana lagi, ibunya udah berpulang gitu kan, cuma doa yang bisa jadi penolongnya ibu. Jadi yang sabar Mbak, doain aja, baik-baik doa gitu. Tapi menyangka nggak kerabatnya ibu, kenal-kenalan ibu teman-teman banyak sekali sampai yang ikut ke pemakaman pun luar biasa. Nggak nyangka ya. Iya. Ibu saya meninggal aja saya nggak nyangka. Apalagi mikir sejauh itu. Iya kan, maksudnya ya kita sih pengennya ya ibu masih ada terus gitu, cuman mungkin ya Allah punya rencana lain. Dan ternyata ini kemarin tuh ini udah agak sepian ya, kemarin tuh rangkaian bunga tuh banyak banget. Ini udah diberesin pelan-pelan ya pakai mobil box. Betul, kemarin nutupin rumah tetangga gitu kan. Saya juga nggak nyangka sebanyak itu dari berbagai macam orang ngirim buat ibu saya, berarti kan banyak yang sayang dan mendoakan gitu. Iya, banyak cerita juga ternyata, banyak yang ibu saya bantu tanpa pamrih gitu loh, secara sukarela, free, kayak UMKM katanya dari awal. Ini Ibu Marisa suka beli terus dikasih-kasihin ke teman-teman di kampusnya, apa itu banyak banget cerita. Terus iya gitu. Jadi iya, emang banyak orang cukup nonstop ya dari ibu meninggal, Masya Allah. Cerita-cerita Masya Allah banyak yang saya baru tahu gitu. Bahkan anak-anak mahasiswanya yang dari Papua, ternyata saya baru tahu ibu saya ngajar kelas Bank Papua gitu online. Itu ada yang datang 2 orang, terus anak-anak S1, terus ada yang udah berumur juga dari zaman ibu ngajar di Yarsi, Perbanas gitu, dari 2009 yang udah bapak-bapak dan ibu-ibu banget juga gitu. Ternyata mahasiswa ibu saya dulu itu banyak banget sih yang datang gitu, dan itu banyak hal yang saya baru tahu gitu. Ternyata banyak yang mereka dari bisnis UMKM dibantu ibu, dari segi akademik dibantu ibu macem-macem gitu. Bahkan ada juga yang ingin melanjutkan risetan dan jurnal-jurnal ibu, Scopus dan lain sebagainya. Cuman saya juga nggak tahu itu laptop ibu yang di mana, apa kan ada Zotero gitu-gitu, pelan-pelan deh kayaknya. Cuma dari kemarin banyak banget orang datang gitu, dan ya Allah banyak banget yang saya nggak tahu tentang ibu saya, ternyata tahunya dari orang pas udah nggak ada. Iya. Ada cerita nggak dari ayah Ikang sendiri, kan mungkin dia yang paling kesepian di mungkin saat tidurnya Kita bangun temenin gitu. selalu. Oh selalu. Selalu Tiga temenin. terus gitu. Iya, ini juga kalau Kita Mami shift-shiftan juga sih. Ini juga kalau Mami masih suka susah tidur nih sih. Ya menurut lo? Iya. Pikiran ya. Iya Pak. Sampai takut tidur di kamar mungkin. Enggak, saya malah tidurnya di tempat ibu saya nggak bernyawa. Oke, saya antepin nih gitu. Iya, saya kan nemu ibu saya nggak bernyawa, Iya, di spot ibu saya nemuin ibu saya tuh, malah saya tidur di situ. Berharap apa? Berharap didatengin di mimpi atau seperti apa? Iya, saya sih Berusaha- pengen didatengin di iya. mimpi, tapi nggak. Belum. Emang ini duka Tidur yang aja harus nggak bisa. Duka tuh harus dihadapin sih menurut saya, jangan dihindari. Malah pengen Mas, kalau udah kayak gini tuh pengen datang, cuman mana Bu? Ibu. Ayah udah di dalam mimpi.
mimpi ya enggak. Tadi sih ayah cerita ke Bu Azizah ya, belum sih gitu. Malah pengen sih, benar deh Mas kalau udah ngerasain ditinggal orang yang kita sayang secara tiba-tiba banget ya. Ya Allah kagak ada persiapan apa-apa, nggak ada anceng-anceng apa. Itu mah pengennya ketemu di mimpi, ayo dah gitu. Iya kangen sih pasti Mana caranya gimana? Terus pakai dukun nggak? enggak. Astagfirullah, bercanda. kan tadi juga ada yang datang nganterin paket Al-Quran Oh, ada itu dari Kak Dimas Seto sama Kak Dini Aminarti. kiriman dari beliau. Kayak untuk nanti diwakafin pas hari ke-7 ya. Oh iya. Kalau nggak salah. Untuk 7 hari Iya. ya. Karena terakhir tuh kita berempat sama ayah itikaf di sana. Gitu buat ngelarin bacaan Quran. Iya. Kira itu memang dipesan khusus untuk kalian 7 hari ya. Iya katakan Kadin itu deh tadi. Aku juga belum ngomongnya sama ayah. Terus kita mimpi tugas. Tapi untuk kemarin kan sempat ziarah juga nih Kak ke makamnya. Gimana sih nguatin ayah biar ayah kuat datang ke makam Cara ibu? nguat. Sebenarnya itu Om bilang sih bapaknya sih. Iya, ayah tuh suka nyarinya Om bilang Bapak Iya. Eki gitu. Mungkin bapak-bapak lebih relate ya. Bapak-bapak Kalau lebih nyampe. aku kayak belum bisa jawab deh itu gimana cara nguatinnya. Nah, gimana tuh, anaknya Syar? itu coba kita sodorin ke caranya ya Syar. Gimana Kak? Gimana Kak? Ya jadi kalau dari bapak saya mungkin berusaha nguatin aja sih. Setiap kalau misalkan ada waktu WhatsApp ya WhatsApp, terus kalau ada waktu kosong kan dia juga ngajar drum juga kan. Kalau sekarang juga lagi sibuk ya keluar kota, tapi kalau misalkan beneran lagi free pasti langsung kesini gitu. Mau ada saya atau nggak ada saya, atau ada ibu saya atau enggak, pastinya disempetin kesini sih, nggak perlu nunggu orang, pasti kesini gitu. Dekat banget ya dengan Iya, Teman seband dari zaman iya dulu. sebelum nikah sama ibu saya juga udah deket duluan. Dan Om Gilang sama Papa Eki tuh Masya Allah yang ngajarin saya cara ngurus makam, ngasih kontak makam ini buat pasangin rumput. Terus bener-bener Om Gilang sama Papa Eki ngajarin saya kalau tiap bulan harus di ini. Saya sampai nyatet di notes gitu. Karena kan tiba-tiba saya sama kakak saya banyak hal yang harus kita kerjain ya, Iya, dari nggak segi bisa sendiri administrasi tuh. apa. Jadi kayak sedihnya tuh sebenarnya kita belum dikasih ruang buat berduka sih jujur. Jadi Cuman proses yang berat banget. intens banget Mak gitu ya. Itu apa Om Gilang sama Papa Eki Masya Allah banget. Dan di antara kesibukannya Om Gilang sama Papa Eki tuh sempet dateng terus nganterin ayah ke makam apa, terus pulang lagi tuh sebelum ada acara disempetin walaupun bentar langsung pergi lagi, kayak Kang bentar gue pergi dulu gitu, tapi datang gitu. Dan ayah kalau ada keluarga sahabat deket tuh Sedikit aku terhibur. seneng sih, kayak ayah lebih sedikit tersenyum gitu Iya. sih. kan belakangan ini kan ada viral kembali wawancara almarhumah dengan papa gitu, rekaman wawancara dari Nggak Transmedia tahu lagi. di TikTok. Iya ada Nggak ada TikTok, saya cuma di Instagram ya. ingin pergi duluan Oh, diganti ibu tuh emang selalu ngomong kayak gitu. karena dia Iya. takut Takut kerepotan, kehilangan ayah. Iya. takut kerepotan ngurus Terus rumah sebenarnya sebesar ini. dikabulin lagi kan. Aku Maksudnya dikabulin itu dikabulin cepet ya. banget gitu kan. Maksudnya nanti-nanti aja kenapa sih bu? Aduh, bener-bener. Tapi ibu kalau ngomong gitu kayak 2 minggu terakhir tuh aku alihin sih, nggak enak. Sama, Dengar aku orang tua ngomong juga. Iya, terakhir pas ya ngomong kayak gitu ya kita bilang ya mau jaga kesehatan gitu. Iya, ibu tuh kayak banyak titip pesan yang buat ayah gitu sih, yang kayak ntar kalau ibu udah nggak ada jangan lupa masakin nasi merah buat ayah, Oh, isi iya. toples itu kayak bu nggak usah nunggu nggak ada, sekarang juga aku masakin gitu. Kayak Iya, yang gitu-gitu banyak banget sih. Terus sama kita Concern kalau ke ibu udah ayah. nggak ada, ini ya Ciki ngurusin tanaman ya gitu. Iya, aduh. Oh iya udah sering ya. Udah Tapi sering. dia tuh emang suka ngomong kayak gitu, jadi kita nggak, wah Ciki mah nggak bisa bu. Iya, aku bilang gitu lagi. Enggak bu, repot bu, aku ngurus kain aja, aku yang jualan gitu. Terus aku tinggal udah ya bu ya, abis ngomongnya kalau nggak ada mulu. Iya. Nggak nyaman ya. Iya, kita kan kebanyakan kalau diajakin ngomong kayak gitu nggak terbiasa ya. Meskipun pada akhirnya kita mah ke situ sih, cuman kan ya nggak enak ya. Tapi ibu sebelum pergi tuh ngerapiin tanaman banget sih. Iya. Yang dikisah kita Iya, sini. dipotong-potongin apa Potong-potongin. semuanya. Tahu kita begini kali Iya, ya. emang rutin dia, rutin ngurus tanaman. Emang beliau tuh Om Roma suka bicara soal persiapan Iya, akhir iya, gitu ya, Kak. akhir-akhir ini makin intens sih. Tapi kan kita anak aku. Iya. Kalian sebagai anak menganggap itu pertanda nggak sih? Nah, aku nah, sih pas- ngindar, aku nggak tahu mbak. Pas ibu meninggal baru aku ngeh, mungkin dia saat itu ya kayak titip pesan gitu.
ya kalau saya kan ya namanya anak dengerin aja, karena kadang kalau orang ya udah orang tua ngomong dengerin aja gitu. Sebenarnya sih kalau meninggal kan nggak perlu tua ya kan, dan nggak perlu sakit juga. Jadi ya siapapun yang duluan ya udah kita saling memberi wasiat aja satu sama lain gitu. Jadi oh ya udah aku lebih kedengerin aja. Tapi ya kalau misalnya itu gue mikir sebagai tanda ke nyokap gue bakal pergi, ya aku nggak mau lah mikir ke situ gitu. Baru setelah kejadian tuh oh mungkin waktu itu si ibu udah mungkin feeling apa gimana gitu ya. Pas dia ngomong gitu mah aku nggak mikir itu, kamu segila aja. Mana ada yang siap kayak gitu. Oh, berarti beredarnya rekaman tersebut benar adanya atau Rekaman apa, Mbak? Rekaman apa yang tuh? tadi jadi kayak isinya sempat tuh wawancara di acara pagi-pagi Ambiar. Waduh, saya aja nggak tahu. Oh si yang ibu pengen nih duluan. Iya, gitu. gitu. Ya kalau emang ada rekamannya ya berarti ya. Ya bener itu ya ibu yang bener. ngomong kalau ada rekamannya, Mbak. Iya. Ya bahkan aku nggak tahu, maaf ya Mbak ya. Tapi tapi bisa ke-share gitu, kaget nggak sih Kak? Enggak sih, kan zaman sekarang kan emang apa Mungkin juga Bapak bisa diviralin. Itu zaman sekarang mah nggak usah kaget kayak gitu-gitu. Sebenarnya Mbak, kalau aku kondisi aku sekarang, aku tuh jarang ngeliat HP. Iya, aku juga. Paling malam-malam nggak bisa tidur ya, wajar anak ada kangen terus ngeliat mention orang di repost itu, tapi pas malam doang nggak bisa tidur gitu. Tapi abis itu kayak HP saya di mana saya nggak tahu. Iya. Apalagi itu video apa itu saya nggak tahu. Iya, iya. Saya nggak ada TikTok soalnya. Kalau justru malah kalau saya ngelihat wawancara ibu sama almarhumah ibu sama ayah saya tuh saya malah seneng, karena di situ saya ngerasa ibu saya tuh happy gitu. Ya pertama kayak masih ada, kedua kayak I know that she's happy having a husband like my Relation. father. Ya relationnya tuh aku tahu ibuku tuh bahagia, jadi paling nggak sampai akhir hayatnya tuh bapakku tuh selalu bikin ibuku bahagia gitu, dan itu yang bikin aku tenang sih, kayak she chose the right man gitu. Aku ngeliat ayah ibu tuh saling melengkapi. Saling Kayak melengkapi banget. ibu tuh jujur belajar mengelola emosi itu dari ayah. Ayahku kan manajemen emosinya tuh apa ya? Orangnya Bagus sabar ya? Bagus banget, sabar banget, masya Allah. Dan ayah belajar segala macem, kerapian, tertoto. Islam itu dari ibu, Ibu. gitu. Jadi menurut aku ayah dan ibu tuh saling melengkapi. Iya, dan Gitu. ibu tuh setiap kali ada ayah dia bahagia Mm-mm. sampai akhir hayatnya, insya Allah dia bahagia. Jadi itu yang bikin saya senang. couple goals banget ya. Insya Allah. Semoga. Tapi ada rencana apa yang belum terwujud dari almarhumah, mungkin yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan? Mungkin ada Jurnal-jurnal ibu banyak yang belum selesai ya. Ya saya nggak ngerti lagi. Tapi katanya sahabat-sahabat akademisinya berniat untuk melanjutkan. Terus aku bilang ya udah gimana baiknya aja, kalau emang mau lanjutkan lanjutin. Saya memang beberapa nanya data risetan, file apa itu kita masih nggak ngerti sih. Kayak isi laptop ibu aja, waduh, di mana apa gitu. Jadi mungkin pelan-pelan. pelan-pelan lah. Kan tapi untuk barang-barang almarhumah sekarang disimpan rapi atau masih di tempatnya? Masih di tempatnya. Persis. Saya mau berusaha beresin ya, paling yang rada berantakan karena kita kan heboh kan waktu ngangkat ibu gitu kan. Ya paling ngerapihin yang itu aja, yang lainnya pas ini emang gimana. Ayah sih maunya tetap kayak gini dulu gitu. Ayah pengen tetap ada kehadiran ibu, ya saya ngikut ayah saya. Yang penting ayah saya Iya, bisa melewati ini bersama-sama lah. iya masih sama persis. Kak, kabarnya sebentar lagi juga menjelang hari ulang tahun ibu ya, benar ya? Betul 15 sekali. Oktober. Udah ada rencana. Udah ada perayaan apa kan rencananya mungkin? Sebelumnya ada. Udah ada rencana, jadi ada restoran Azerbaijan di Bintaro namanya DSM dan tau kan? Iya, aku udah rencana, Bu, aku mau traktir ibu di sana ya, gitu. Ya itu aja, simpel aja. Udah booking berarti? Nggak ada booking, kita go show aja. Kita bukan keluarga yang jet set yang semua harus Oke. well prepare gitu, kita casual banget, kayak paket biasa gitu. Kalau ya go show aja gitu. Dan akhirnya nanti akan digantikan dengan acara apa? Nggak ada acara ya, mungkin tetap kesana bertiga. Mungkin kita nggak tahu deh ya kalau Iya. nyekar mungkin. Iya, nanti abis itu nyekar. Ayah sih pastinya pagi-pagi mau nyekar di tanggal segitu. Ayah udah 15 bilang. ya? Heeh. Oke. Saling bertiga nih, Iya, sekarang kan tinggal kakak berdua dan ayah, gimana nih saling menguatkan satu sama lainnya, pasti kan Iya, kita sama-sama bareng sedih. terus sih. Kita bareng terus sih. Masih nyerna sih sebenarnya. Ini nih surreal banget sih. Ini kayak bad dream banget, tapi bangun kok masih gitu. Iya. Dia masih kalau dari aku ya, aku nggak tahu Mbak gimana. Aku masih terus nyerna, tapi kita tuh bareng terus. Ayah juga nyari kita terus gitu. Kadang kita gantian sih, kayak aku mau ngurus jualan dulu karena hidup harus terus berlanjut kan Mbak, ternyata HP banyak banget deadline. Ya Mbak, ini ayah dulu, terus
nanti Mbak cari aku buat gantian yang iya gitu aja sih. Gantian kita saling ini mensupport, dan aku juga senang nih ada dia sepupu, masya Allah. Dan bapak-bapak mereka tuh nemenin ayah saya banget, masya Allah. Dan kayaknya kalau bapak-bapak lebih saling mengerti, tahu cara menguatkan. Di kita kan anak mungkin ada friendship yang ada berbeda, cewek ya, juga beda posisinya. ayah tuh beda kalau ada papanya Kiom Gilang, bapak-bapak mereka gitu. Iya. Gitu sih. Iya. Kalau dari kalian mungkin kenangan manis dari almarhumah seperti apa sih Kak? Kalau misalnya aku sih, yang nggak usah lupa. Ini dia host sama penyanyi, ini host. Iya, kebetulan ini aku juga baru datang tuh baru hari ini dan hari pertama Ibu Ica. Tapi kan pas harinya kamu udah. Iya, aku dari H dan sekarang karena abis ada beberapa show juga kan. Jadi ya pendekatannya lumayan dekat juga sama Ibu Ica, apalagi waktu itu sempat aku kuliah di Bali selama 4 tahun dan beberapa kali kita suka ini ya Kak ya, kita pergi bareng. Iya, kalau Jadi ke Bali pasti- bebek temennya. Iya pasti selalu kontak aku gitu. Jadi aku baru balik ke Jakarta itu juga baru-baru ini gitu. Ya, sangat kerasa kehilangan. Oke, Ajeng. Oke. Ya, go. Kalau sama Ibu Ica kan kami kan kampusnya bareng ya. IPB. Iya IPB ini. Tapi yang paling memorable itu yang pas kami semua kumpul bareng sih sebelum kakak saya juga pergi ke Kanada gitu. Terus kami sempat kumpul bareng semua komplit itu yang gak tergantikan sih. Terus sempat juga ngomong sama Ibu Ica juga pas baru masuk kampus. Terus pengen nggak kesampaian sih, pengen foto di koin di IPB gitu bareng Ibu Ica. Udah sih paling gitu aja. Jadi lucu, Charlotte tuh suka dikira anak ibu saya sama orang-orang IPB ya. Iya. Padahal anak adiknya ibu gitu. Char suka cerita ke kami. Karena kalian saling mirip sih. Iya, Sama satu sama suaranya kata orang ya. Iya, suaranya juga. Settingannya. Sama sukanya juga sih. Iya mungkin ya, benar-benar. Mama ayah ibunya Mas Mas E E sama sama Bebe Bebe aja ngomong kayak suara emak gua ada. Waduh, Iya benar kemarin katanya tante saya Soraya manggil Mama Aya lewat di Tanah Kusir kan, ibu mandi kuburnya di situ kan. Terus masalah Ica ini Soraya lewat ya gitu, dia ngerekam suaranya sendiri pas lewat Tanah Kusir. Terus pas didengerin, loh kok suara saya kayak suaranya Ica gitu, dia mamanya nangis langsung. Semirip itu suara mereka. Settingannya mirip, dia dengerin suara sendiri nangis sendiri gitu, mirip suaranya Ica gitu. Sebel banget deh Ica, kenapa sih pergi nggak ngomong-ngomong gitu. aku juga masih sebel sih. Di prank ya. Aduh ya Allah Bu. Jadi ya kita maksudnya duka ini kita sekeluarga ngerasain sebenarnya dengan apa ya, cara dan mungkin frekuensinya beda-beda karena ada yang duka sebagai seorang adik, seorang anak, seorang suami gitu kan, ponakan yang jatuhnya kalau main. Iya, ponakan. Pasti kan rasanya beda-beda, tapi kita tuh sama-sama berduka gitu, dan cara kita memproses tuh ternyata macem-macem ya orangnya. Ada yang tiba-tiba nangis, ada yang bengong, ada yang mood swing. Aku tuh mood swing tuh. Aku tuh ngerasa itu kayak wave gitu. Wave. Kadang kalau ada orang tuh kayak bisa jadi ada sedikit senyum lah, ketawa dikit apa gitu. nangis. Wah, giliran malam sih dahsyat banget itu. Iya. Kayak ombak. Kalau di gua ya, gua nggak tahu di orang yang ditinggal sama ibu tuh gimana. Cuman di aku tuh kayak ombak gitu. Iya. Wah, gitu sih. Iya, aku video call sama saudara-saudara yang di luar negeri aja tiba-tiba bisa nangis sendiri gitu. Kayak aduh udah pada ada yang di luar negeri gitu, kita bisa nggak ya ngumpul lagi semuanya sehat-sehat. Bisa udah nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Kadang suka mikir ya Allah, hidup tuh nggak ada yang tahu ya ke depannya kayak gimana gitu. Iya, jadi sensitif aja biasa. Artinya berarti sekarang tinggal 7 harian ya kan tahlilan. Iya, Iya. nanti datang lagi 7 harian. Hari Selasa. Hari Selasa. Selasa. Ya. Terus insya Allah abis itu 40 hariannya. Kalau 100 hariannya nanti kita lihat gimana kondisinya. Karena banyak yang harus disiapin. Gitu, Yasin gitu-gitu kan. Ini aku abis ini kayak harus berfungsi lagi juga nih buat bikin Yasin dan lain. Oke.